Halo semuanya, selamat datang di channel Since Wealth Paradise. Nah, channel ini buat gue iseng-iseng sih untuk sharing ke kalian, yang mana sharing hal-hal yang relate dengan kehidupan gue lah. Saat awal-awal pandemi itu ada viral mengenai keuangan, yang awal berita mengenai Iis Dahlia bingung bayar cicilan rumah 250 juta per tiap bulan. Satu lagi, viral gaji 80 juta terlilit utang warganet, jangan suka nyicil makanya. Intinya, hidup jangan kebanyakan cicilan. Kita nggak tahu apa yang bakal kejadian besok. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Yang kedua nih, pelajaran hidup. Jangan kredit, rajin menabung, biasakan hidup sederhana. Yang ketiga nih, salah temanmu dong, sebab baru gaji 80 juta sudah sudah kayak OKB katanya, orang kaya baru. Teman saya di Jakarta kerja dengan gaji 90 juta, tinggal di perumahan biasa, tabungan tebal. Sekarang corona, dia tenang aja, mobil merek biasa aja, ajaran kuno dari China tapi efektif, yaitu hemat agar pas krisis kita tetap survive. Iya, siap. Ternyata si bapak yang komen tuh ceritain temannya, guys. Komen yang ada itu seolah-olah mereka itu tidak pernah punya cicilan, dan mereka berkomen mengenai makanya nggak usah kebanyakan kredit, kita nggak tahu itu ke depannya kayak gimana gitu kan. Tapi kita semua perlu tahu nih, data yang gua himpun, yang gua lihat, untuk perumahan subsidi aja itu dari 2010 sampai 2020, sorry guys, dari 2010 sampai 2020 itu sudah ada kredit pemilikan rumah. Menurut gua ya, ini menurut gua lagi, kalau memang sudah kita punya tujuan nih, misalnya kalian semua nih udah punya tujuan, itu masih seumuran sama gue lah gitu, atau mungkin lebih muda lagi, dan kalian udah punya tujuan. Yang penting punya tujuannya dulu, punya tujuannya. Nanti ketika di masa tua tuh kita mau cash flow-nya seperti apa. Kalau saat ini kamu masih di tahap stage 1, ya udah berproses aja, tingkatin skill, knowledge, itu tuh bagian investasi juga. Jadi sampai masalah pencatatan ya, pencatatan pendapatan itu juga ada dua. Yang pertama itu ada yang pendapatan itu udah dapat cash, jadi kita jual langsung dibayar, kan udah dapat cash tuh, cash keras dah istilahnya. Jadi orang nggak ngutang sama kita, orang jualan nggak ngutang sama kita. Terus ada satu lagi yang namanya piutang, berarti orang ngutang sama kita. Berarti kalian jualan, barang udah sampai tapi belum dibayar sama kita. Nah, biasanya yang lebih aman kan berarti yang cash dapat kan. Nah, ini bahaya banget sih sebenarnya, masalah personal juga, personal keuangan. Kalian pernah nggak sih ngarepin tahun ini gitu, tahun ini gue pasti dapat bonus nih, padahal itu masih piutang istilahnya, belum pasti lah dapat bonus. Tahun ini dapat bonus, terus kalian karena mengharapkan itu, kalian beli duluan barang dengan sistem cicil pakai kartu kredit, dengan harapan pada saat bonusnya cair itu kalian bisa bayar. Ternyata bonusnya nggak keluar. Dari wawancara Tirto ID ke Profesor Renat Kasali, dia bilang bahwa emang kenapa sih Gojek bisa valuasinya segede itu, padahal aset aja kayaknya dia nggak punya gitu. Motor aja kan punyanya abang-abangnya kan, abang-abangnya yang bawa motor buat kerja di Gojek gitu.
Kenapa sih? Ternyata Gojek itu punya aset yang namanya aset tidak berwujud atau intangible asset, yang mana berupa skill, keterampilan, ide, inovasi, pengetahuan, brand image, yang mana itu bisa dijadikan membuat Gojek itu valuasinya jadi gede dan jaringannya seluas sekarang, relasi jaringannya seluas sekarang. Kalian nyadar gak sih kalau ini sama banget sama video-video gue sebelumnya yang bilang kalau manusia itu punya bekal yang namanya skill, knowledge, relation, sama effort. Jadi keempat komponen ini kalau menurut gue bisa kalian kembangkan sehingga valuasi diri kalian sendiri itu jadi tinggi, sehingga walaupun sekarang kalian baru-baru kerja gitu, terus cash flow kalian seret, ya udah gunain 4 komponen tadi sama seperti yang digunain Gojek, sehingga nanti CV kalian itu tetap bagus, tetap berkembang, relasi kalian menjadi banyak, dan bos lo, investor lo, dan customer itu berani tahu lo pertama, terus berani bayar mahal, berani ngegaji mahal, ngebayar produk lo secara mahal. Nah, itu yang gue mau sampein gitu. Jadi Gojek aja dari 2010 sampai 2019 itu masih negatif, tapi valuasinya udah mahal dari 2017 ke atas itu udah mulai mahal tuh. Nah, Gojek aja yang 9 tahun kali ya, 9 tahun itu baru dapat valuasi mahal. Kenapa kalian yang baru kerja 3-4 tahun udah mengkhawatirkan hidup gimana ya cash flow kita positif atau negatif ya, gimana gitu. Jadi tetap aja berproses kalau menurut gue, tetap aja berproses, tetap aja gunain skill itu buat nambah cash flow ke depan kalian itu menjadi lebih baik lagi dan lancar jaya. Tuh.